Surat Ar-Rahman dikenal dengan nama Arus Al-Quran, yang secara harfiah berarti pengantin Al-Quran. Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang menyaksikan segala sesuatu memiliki pengantin, dan pengantinnya Al-Quran adalah Ar-Rahman. Penamaan itu karena indahnya surah ini dan karena di dalamnya terdapat sekian kali pengulangan ayat Fari ayya alai rabbikumatu kaziban, yang diibaratkan dengan aneka hiasan yang dipakai oleh pengantin. Ar-Rahman sendiri adalah nama Allah yang berarti Maha Pemberi nikmat dunia dan akhirat. Begitu rahmannya Allah sampai Allah mengkhususkan Ar-Rahman dalam satu surat yang indah. Pengingat untuk manusia akan banyaknya nikmat Allah yang terlupa. Tema dalam surat ini adalah uraian tentang nikmat Allah yang bermula dari nikmat terbesar yaitu Al-Quran. Tabatabai berpendapat bahwa surah ini mengandung isyarat tentang ciptaan Allah dengan sekian banyak bagian-bagiannya di langit dan di bumi, darat dan laut, manusia dan jin, di mana Allah mengatur semua itu dalam satu pengaturan yang bermanfaat bagi manusia dan jin. Bermanfaat pula untuk hidup mereka di dunia dan akhirat. Keutamaan Ar-Rahman pun sangat banyak. Berikut rinciannya. 1. Ar-Rahman dapat membantu kita untuk memperbanyak memuji Allah. Kata Ar-Rahman sendiri telah membantu kita memuji Allah dengan makna bahwa Allah Maha Pemurah. Apalagi jika membaca Ar-Rahman dengan sepenuh hati berserah diri kepada Allah. Betapa banyak keutamaan yang akan kita dapat. 2. Mengingatkan bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Isi surat Ar-Rahman adalah penjabaran segala nikmat Allah yang sangat banyak. Pun menjelaskan bahwa Allah Ar-Rahman. Sehingga mengingatkan kita untuk bersifat kasih sayang pula terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk. Bakal, sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna. 3. Mengingatkan kita untuk tidak mengkufuri nikmat. Telah dijelaskan bahwa ayat Ar-Rahman menjabarkan banyak nikmat. Di antaranya ayat ketiga telah menciptakan manusia. Jika kita membaca dengan sepenuh hati, kita tidak akan lagi mengkufuri nikmat karena hidup kita adalah berkat Allah. Kita adalah ciptaan Allah yang segala dalam hidup adalah diberi olehnya. 4. Mengingatkan bahwa ada makhluk lain selain manusia yang beribadah pada Allah, yaitu jin yang juga memiliki Nabi Muhammad sebagai Rasul. Bahwa ciptaan Allah tidak hanya terbatas pada sesuatu yang tampak. Pusat kerajaan jin dan alam-alam yang tidak tampak pun Allah lah yang menciptakan. Jabir berkata, Nabi Muhammad keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau membacakan kepada mereka surah Ar-Rahman dari awal hingga akhir surah, dan mereka semua terdiam. Beliau berkata, aku telah membacakannya kepada jin pada malam berkumpulnya mereka, dan mereka meresponnya dengan jawaban yang lebih baik dibandingkan kalian semua. Saat aku sampai pada ayat Fari ayya ala rabbikumatu kaziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka berkata, kami tidak mendustakan apapun dari kenikmatan yang Engkau berikan, bagimu segala puji. HR Tirmizi. Dalam hadits ini Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya bagaimana caranya memikirkan dan merenungkan Al-Quran, ketika mereka mendengar suatu ayat di dalamnya mengandung pertanyaan. Al-Tibi berkata, diamnya sahabat yang mendengar bacaan Nabi sama dengan jawaban yang baik. Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Ibnu Al-Malik yang berkata diamnya mereka kedudukannya sama dengan pengakuan mereka bahwa dari bangsa jin dan manusia ada yang mendustakan ayat-ayat Allah. Namun, dari bangsa jin menyangkal adanya pendustaan mereka terhadap Allah. Anda sedang menyaksikan YouTube bahwa manusia adalah pelupa. Pengulangan ayat Fabiyai ala rabbikumatu kaziban adalah untuk mengingatkan bahwa manusia adalah pelupa. Ayat tersebut adalah kalimat tanya yang menuntut jawaban manusia yang mengingat ketika membaca ayat itu.
6. Diridhoi oleh Allah atas nikmat apa saja yang diberikan pada kita. Dalam tafsir As-Sakolain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Ar-Rahman, Allah akan menyayangi kelemahannya dan meridhoi nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hadits tersebut semakin menguatkan keutamaan surat Ar-Rahman. 7. Matinya orang yang membaca Ar-Rahman seperti syahid. Dalam Sawabul Amal, dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca Ar-Rahman, dan ketika membaca kalimat Fabiyayi alai robbikumatu kazibaan, kemudian jika dia mengucapkan, tidak ada satupun nikmatmu dari Tuhanku yang aku dustakan, maka jika membacanya di malam hari kemudian Anda mati, sedang maka matinya menyaksikan seperti Pusat mati Crusader. syahid. Jika membacanya di siang hari kemudian ia mati, maka matinya seperti mati syahid. Diriwayatkan oleh Imam Ja'far. Hadits di atas sangat jelas sekali bahwa Ar-Rahman membuat pembacanya mati seolah syahid. Hadits tersebut juga mengingatkan kita untuk membaca Ar-Rahman dalam 2 waktu, yaitu siang dan malam. 8. Mendapat syafaat di hari kiamat. Rasulullah bersabda, jangan tinggalkan membaca surat Ar-Rahman, bangunlah malam bersamanya. Surat ini tidak menenteramkan hati orang-orang munafik. Kamu akan menjumpai Tuhan bersamanya. Ar-Rahman, pada hari kiamat, wujudnya seperti wujud manusia yang paling indah dan baunya paling harum. Pada hari kiamat, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Allah yang paling dekat dengannya selainnya. Pada saat itu Allah berfirman, so apakah orang di dunia yang sering bangun malam dan tekun membacamu? Dia menjawab, ya Robi, Fulan bin Fulan. Lalu wajah mereka menjadi putih. Dan ia berkata kepada mereka, berilah Anda syafaat sedang bagi menyaksikan orang-orang YouTube yang mencintai Pusat kalian. Computer. Kemudian ia memberi syafaat sampai yang terakhir dan tidak ada seorang pun yang tertinggal dari orang-orang yang berhak menerima syafaat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, masuklah kalian ke surga, dan tinggallah di dalamnya sebagaimana yang kalian inginkan. Demikian keutamaan Ar-Rahman dan banyak keutamaan yang akan kita dapatkan jika membacanya siang dan malam. Wallahu a'lam.